kan emang bener-bener no target, Hayabusa juga oke banget dia kali One ini. thing is the beginning of the Pakitonya tetap dijadikan jungler. Baiklah. Berarti mereka tetap akan mengorbankan Kairi, berarti Kairinya akan bermain dari depan, bukan dari belakang. Malah kebalikan. Kebalikan. Menurut aku pribadi malah ini tuh menjadi satu buah tumbal Boots. Biar Boots yang loncat akan duluan. nge-trigger go away. Iya. Ketika trigger go away itu udah berhasil dan mungkin itu akan ada setup dari tim Onyx. Makanya aku bilang bagaimana cara deny dari Onyx Esports itu adalah main dari depan. Karena biar Kairinya juga ngedealing damage ke arah Godiva dengan Lolita. Karena kita tahu Nomenan Blast itu channeling, jadi bisa di cancel Pak Pulun dan juga Ranger Mas. Dan teman-teman yang di rumah, kita akan sesaat lagi masuk ke dalam lane of down. Game yang kedua, game yang sangat menentukan bagi masing-masing tim. Karena ada misi balas dendam dari Aura Fire. Semenjak leg pertama mereka ditumbangkan. Tapi ingat, di leg yang pertama mereka ditumbangkan dengan 2-1. Apakah kali ini Aura lagi-lagi menolak untuk mendapatkan telur? So, apakah Onyx akan dipaksa ke game yang ketiga? Kita minta tepuk tangannya, EPL Arena! Let's go to the lane up down. Oke, game yang kedua pun sudah berjalan aman. Dan juga Pakito dari masing-masing junglernya sudah melakukan farmingan. Di belakang kita terdengar lagi suara teriakan nih. Go! Onyx. Wih, ada nyautin. It's Onyx time. Kita lihat sama HT kalau memaksa mendapatkan satu buffer spot di depan sana. Vesaker, jangan lupakan dia pakai Purify. Dia bukan pakai flicker untuk kali ini. Untuk ditumbangkan di awal mid laner. Sudah dikumandangkan di game sebelumnya. Jangan sampai mereka tertinggal dan Ado Retribution akan diamankan high dengan sangat baik. Posisi yang sangat indah. Sama HT kalau punya flicker, apakah first spot akan didapatkan oleh seorang Vesaker. Tidak ada flicker lagi. To dive untuk Samo. Dan ingat, Samo bukan pakai sebuah Matilda. Iya, jadi nggak ada poke damage yang akan dibandingkan begitu saja dengan calon petition by Axe yang ternyata menuju kepada Sang Landak. Di game yang kedua, Sang Landak memiliki 6 suara. Di game pertama dia dapatkan 3 suara dari draftnya. Dan kali ini para caster Inggris dan juga Indonesia memilih Onyx as a draftnya. Sudah kompak seperti Beatrix itu mungkin alasannya, karena kita tahu ini adalah hero yang sangat menjengkelkan di laning phase. Dan tidak cuma di laning phase, tapi bahkan last hit nanti di area team fight-nya. Cewek kali ini nampaknya dijaga dengan ketat oleh seorang Samo HT. Satu suara, pintu masuknya ditahan. Dan lihat para pemain dari tim Aura Fire, mereka tidak tinggal diam. Posisi sebaliknya, Suns kali ini akan dipoking kembali dengan seorang Vesaker. Tapi bedanya adalah Suns gak bisa diselamatkan. Berbeda kasus dengan game yang pertama, Profesor. Dan juga Pak Polo. Oke, ini untuk sekarang juga dari Atlasnya gak bakal bisa berbuat banyak. Namun Kairi tertangkap basah dan Kairi pun langsung menghilang dan cepat. Dan Way of Dragon udah berhasil seperti dilakukan pula. Hilang kali ini satu player lagi dari Onyx. Alright, Fluffy, freestyle dulu, bos. Dengan flickernya didapatkan satu momentum dan ini langsung dibalaskan dengan 3 poin dari Aura Fire di awal game. Godiva bahkan memicu satu pergerakan ult dari seorang Boots dengan Falling Star Moon-nya. Gak dipoking lagi dia. Dipoking lagi dan Kabuki tertinggal di arah bottom lane. Tiba-tiba tidak terlihat terbakar. Didapatkan god lane-nya. Jujur 1000 jujur. Ini agak cukup mahal. Dan lane kosong. Tidak ada yang jaga. Platingan dan bahkan lihat cewek. Udah standby on position. Sama HT menjaga pergerakan. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports terkaping. No! Tidak berhasil ter-outplay. Tapi tungguin flickernya. Itu momentum yang didapatkan dari Samo HT. Sama-sama digoreng-goreng terlebih dahulu di arah bottom lane. Kedua belah Roma. Godiva Sama-sama memancing keributan dengan kehangatan mereka berdua dalam pakai di arah bottom lane. betul sekali. Dan ini kalau ngeliat dari Godiva, dia berani untuk melakukan spam terhadap skill-skill yang dia miliki karena cooldown reduction-nya. Ini benar-benar dimaksimalkan dengan total HP yang nantinya akan menjadi salah satu power bertahan hidupnya Godiva. Namun hati-hati sama Kairi karena perbedaan levelnya akan memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Apalagi dengan High and Dry yang physical penetrationnya juga dimaksimalkan. Oke, kalau bisa kita bilang dari Samo HT yang boleh memasakkan keributan di depan sana. Dan bahkan dari seorang Kairi melakukan pocket damage yang sangat sakit. Dia tahu High and Dry-nya aktif kali ini, Profesor KB. Tapi ternyata tidak ke-trigger. Again and again, disiplinitas yang dilakukan oleh kedua tim. Entah mengapa ya, untuk melakukan trigger pencet skill di saat posisi yang terpressure itu butuh pemikiran yang ini loh.
yang tenang. Butuh mentality yang sangat tenang loh. Ya, dan timingnya jangan sampai miss aja sih. Karena balik lagi masing-masing tim punya timingnya. Chow, Lolita, Atlas dan juga Yves ini sama-sama combo keduanya. Dan combo mana yang nantinya akan lebih perfect untuk waktu penggunaannya, itulah yang nanti akan kita lihat juga. Yang bisa dimaksimalkan dari segi sumber daya skillnya untuk di game yang kedua kita. Itu Beatrix pintar juga loh. Dia menggunakan Bennett dengan jarak yang cukup jauh karena dia tahu Melissa punya jarak. Tapi di atas digebukin oleh dua orang sekaligus. Hampir aja dibalikin oleh Bu, tapi Bu dikejar habis-habisan dengan ada Hai di bagian belakang dan selamat. Selamat. Hampir dibalikan dan bahkan Boots still survive in the top lane. Aura Fire, damage yang masih kurang nampaknya. Miscalculate dari seorang Hai, but it's okay. Membuat seorang Boots mundur saja itu udah syukur. Dan hampir saja ter-outplay dan hampir, ingat, hampir itu tidak pernah cukup. Iya, karena balik lagi dengan bar HP segitu, Boots masih bisa bertahan hidup. Apalagi dengan Frostmourne Shield yang memang untuk dari segi cooldown reduction dia tidak begitu lama. Tempo turun ya. Temponya langsung menurun Temponya dari langsung 3 poin kill tadi di awal game. Aura Fire juga tahu banget kalau Onyx Esports ini adalah tim yang paling sabar dan disiplin. Mereka nggak mau blunder karena kita tahu kalau satu kali blunder bisa dimanfaatkan oleh Onyx Esports, mereka bisa melakukan comeback dan juga sebuah dinamika gameplay yang dimana akan memperkaya untuk lane mereka. Dari segi item, Hunter Strike sudah menjadi jawaban dari Kairi karena dia membutuhkan movement speed untuk keluar dari sebuah pergerakan yang nantinya akan dimaksimalkan oleh Zero Stampede, seorang Facehugger. Facehugger juga sudah menjawab, tentunya dengan satu Enchanted Talisman. Di sini membuahkan sebuah cooldown reduction yang begitu cepat dan KW. Waduh, langsung dipelikerin dan mendadak. Terpancing, tertangkap basah, tapi untuknya pasti ada lagi pergerakan lewat satu periode dari Facehugger yang begitu baik. Namun mereka Facehugger tertinggal, bisakah dia selamat? Namun Beatrix berhasil langsung ditangkap. Hilang langsung. Core outplay, lihat dia gunakan keuntungan dia untuk melakukan keluar dari mid. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kairi gak dapetin Hai. Manfaatkan situation, Kairi, can you do it? Tapi apa ya Hai? Berhasil memendahkan adu mekanik. Oh my god, Onyx Esports tertinggal 4 poin kill dan bahkan mereka kehilangan satu batu dari bottom lane itu sangat mahal. Mereka tidak bisa menahan satu batu dari bottom lane. Mereka kehilangan jungle atas Kairi dan Profesor KB cepat berbicara kalau bermain di arah depan ini akan berat untuk tim Onyx Esports. Iya, jadi mau gak mau harus main ke arah backliner. Namun ingat bahwa Hai memiliki damage yang begitu tinggi dan dia bisa jump in dan juga jump ke arah belakang. Turret hancur dan ini bakal jadi kerugian tentunya bagi Onyx Esports. Yap, satu center udah hilang, satu turret yang begitu penting udah berhasil dirubuhkan. Aura Fire semakin mendominasi Iya, lagi. permainan dinamis mereka udah bisa langsung invade ke arah jungle. Yes. Karena kita tahu di sini ada Facehugger yang dia bisa tembus ke arah tembok. Terus juga dia punya Lolita dari Godiva bisa untuk main sneak peek di area bush. Dan itu bisa menimbulkan sebuah play ambush yang sangat ofensif karena Fluffy sepertinya akan bermain di lane jauh. Alright, di arah top lane Godiva akan menjadi pilihan utama. Fatalin telah dikeluarkan. OSK depakan berhasil mendapatkan satu start point kill. Waduh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Turtle akan coba di kontes. Turtle akan coba ditabrak. Dan kalau tim Onyx mereka mau team fight kali ini cukup berbahaya untuk Aura melakukan extend team fight. Memang tidak ada Fatalin, tapi lihat masih ada adu retribution dan bahkan dipaksa trigger. Mereka berhasil mendapatkan satu buat Turtle, satu buat Endless Shot, sama HT dan bahkan Kairi. Aku nggak tahu. Mereka memiliki keuntungan cukup banyak, tapi dengan adanya dari seorang Facehugger itu melunturkan mereka untuk melakukan kontes di arah Turtle. Dan itu kayak membubarkan fokus mereka gak sih? Dan fokus mereka malah Itu beda 2 level soalnya. Hai ada di level yang ke-11, Kairi tadi ada di level yang ke-9 dan Kairi memenangkan kontes retribution-nya. Padahal secara level ini damage-nya juga bisa dibilang tidak sebanding. Dan mungkin dengan reward manipulation tersebut membuat teman-teman dari Aura Fire fokusnya terbagi menjadi 2. Untuk cancel dari reward manipulation atau melakukan tiba di area Turtle. yes. Untung masih ada Godiva tadi di daerah tersebut. Andai kalau tidak akan terkena Maisa dan kemudian mereka akan mundur sedikit loh. Oke, Kairi ini jangan sampai terperangkap dan bahkan jangan lupa ini Chul. Dia hanya sebagai umpan dan bahkan dia menjadi sebuah badan untuk guide ke arah backline dari tim Onyx. Yang notabene-nya dia ditukar dengan 1 point kill atau dengan 2 point kill itu it's no problem. Itu bukan kerugian yang sangat-sangat mahal kalau menurut aku. Seorang Fluffy dengan Chouteng-nya ditukar dengan mungkin dari Suns karena no Purify Gaming dari sisi kanan. Iya, ini Purify-nya hanya ada Facehugger saja. Dan hanya dia yang dibutuhkan untuk dari segi Purify ketika ada Fataling nanti untuk melakukan Cold Altar. Tinggal gimana caranya memicu 2 skill yang begitu penting atau begitu mahal. Yaitu adalah dari segi Cold Altar dan juga Purify yang ada di Facehugger. Wow.
Kalau bisa kalian saksikan di mana tim Onyx mereka dalam ketertinggalan yang cukup jauh. Oke, bukan dari segi point kill tapi dari segi gold difference di mereka 9.800 1900 cukup besar. Dan Samuhate pun di arah top lane. Dia respect dengan ada gameplay dari tim Aura Fire. Dia lepaskan turret yang pertama dibandingkan harus merelakan 2 point kill di arah top lane. Dengan sebanding 1 turret outer itu nggak worth it sama sekali. Karena pertama dengan ada Lord yang bentar lagi bakal muncul, Prof. Iya, tapi ngomongin soal bagaimana pick off yang akan terjadi ya Aura Fire. Karena mereka apa ya bisa bilang megang dari segi kendali untuk gold leading 2000. Ini pick off bukan hal yang mustahil apalagi dengan kita tahu ada Lolita. Dia ada charge, dia bisa melakukan stun terhadap satu hero. Itu juga nanti akan menghentikan bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx Esports ketika mereka melakukan fight 4 lawan 5. Samo membutuhkan fight 5 lawan 5. Dia di sini menggunakan Atlas, Reward Manipulation dan juga Fataling tentu harus dikombokan dengan maksimal. Sans bahkan sampai mengeluarkan Flicker loh ada sebuah informasi yang berhasil mereka dapat tapi Samuhate tertinggal sendiri ditarik udah ada lagi satu. Fataling akankah sempat dari kaos langsung dikeluarkan namun untuk Chow tidak bisa berhasil bertahan sementara dari Kairinya berhasil dihancurkan pula. Sans yang mundur tapi mereka semua bergerak maju dan double kill berhasil didapatkan pula oleh pemain dari Aura Fire dan itu adalah Kabuki. Endless Shard high. Di saat yang tepat, Allah akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lihat, 2000 gold. Langsung dipimpin oleh tim dari Aura Fire. Onyx Esports. Mereka nampaknya kali ini membuat sedikit gambling yang cukup berbahaya. Ada sedikit pause. Tapi gambling yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports tadi sebenarnya dia sekarang nggak langsung pengen ngetes. Iya. Karena itu mereka mau game yang adu mereka damage miliki. dan itu tinggal bagaimana menanggapi dari segi facehagernya aja dia tinggal jalan pakai Shadow Stampede and then dia langsung menggunakan satu Lihat menuju ke arah Lord yang sudah didapatkan dengan cukup pasti. Gold difference 4.600 bahkan sudah didapatkan oleh tim Aura Fire. Ini membuat tim Onyx mereka kemungkinan akan kewalahan untuk dengan adanya tim fight yang harusnya itu menjadi keunggulan untuk mereka. Dengan tim fight 5 versus 5. Tapi kasusnya balik lagi. Mereka punya 2 nyawa. Mereka punya gold difference yang besar dan bahkan Fluffy mencoba untuk melakukan The Wild Dragon. Kairi telah keluar satu buah The Wild Dragon yang tandanya tim Onyx terselamatkan kalau untuk kali di posisi aku. Nih, mereka masih berhasil untuk menahan. Mereka berhasil untuk menahan. Hanya saja ujian mereka ya sampai dengan menit ke-15 kalau berdua. Kalau mereka Onyx Esports berhasil untuk melewati menit tersebut. Duel dari momentum dari kedua tim ini, nah itu pasti bakal jauh akan lebih berimbang lagi untuk sekarang. Aura Fire harus sangat bisa memanfaatkan momentum yang mereka miliki untuk bisa terus push habis-habisan. Dari item kita bisa melihat bagaimana Boots juga sudah menjawab dengan Blade Armor. Untuk late game mereka sudah mempersiapkan hal tersebut. Tapi dia selesai juga dengan Winter. Dan bahkan di sana sudah ada Divine Glaive, Genius One, Feather of Heaven. Lengkap banget magical damage-nya. Attack speed dia ada, Antivirus juga mungkin akan drop. Samuhate masih bisa menghindari dan bahkan duel Dragon. Fataling terroplay kali ini tapi ternyata masih ada dominant flash untuk cover dari belakang membuat tim Onyx Esports bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi Fluffy Fox makutin Fluffy tapi sayangnya tidak punya damage. Onyx cewek gak boleh lebih dalam lagi. Kabuki lihat Inspire dikeluarkan dan bahkan dia tektokin damage-nya. Dia tahu dan dia paksa flicker. Itu benar-benar sebuah baiting yang berhasil dari Thomas. Tapi sayang sekali itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? God difference terlalu jauh Dan ada 2 nyawa dan tidak barengan waktunya. tidak secara bersamaan dari segi deal damage. Jadi dari sebuah altarnya selesainya Tepat waktu mulu ya. iya selesainya nggak tepat waktu. Bahkan kalau altarnya selesainya tadi Opennya tepat waktu. Opennya gitu Iya, tepat iya. waktu mulu tadi dari Melisanya si Kabuki sampai rela mengeluarkan satu inspire guna untuk bisa mendapatkan langsung karena ceweknya nggak apa-apa badan gue ditembakin sama agrotarik yang penting gue tembakin balik. Karena ada chance di sana, Iya. ada kesempatan bahwa nantinya dari cewek juga bisa ditumbangkan. Apalagi dengan high 6 kali pick Amon, 67% win rate. Ini membuktikan bahwa play yang dibuatkan dari sosok Amon ini benar-benar sangat maksimal. Dan tidak melupakan juga bagaimana efek team fight dari Amon untuk jangka panjangnya. Dia memiliki damage yang tinggi dari Endless Shard. Jadi benar-benar bisa dimainkan untuk hero-hero squishy di lini depan seperti Pakito. Bahkan mungkin Atlas yang tadi udah sempat kita lihat flicker pun sampai digunakan loh. Ya, satu hal sih yang harus mereka perhatikan. Bahkan kalau kita lihat ya, dari posisi dari seorang Boots aja itu nggak bisa nahan loh damage dari seorang Amon. Terlalu sakit dan lihat damage skill hingga 34.000 berbanding jauh sekali dengan cewek yang berada di gold lane dari tim Onyx Esports, Pak Bulu. Oke.
Ini di mana mereka sekarang udah punya lordnya lagi. Tapi mereka sepertinya fokus ke bagian atas. Bawahnya ditinggalkan terlebih dahulu kecuali Chow-nya. Chow berusaha untuk pergi ke arah Mato, nahan aja di area tersebut karena ada satu wave minion yang di bawah. Boots-nya gak bakal melepaskannya dan mungkin aja dia bisa menghantarkan bola. Oke, Fluffy di garis depan. Flicker telah dimiliki seorang Fluffy. Ini cukup berbahaya ketika satu buah flicker yang salah. Sayang sekali. Duel Dragon sama hati. Belum memancing keributan. The one manipulation. Empat saling. Knockout strike. Belum ada yang tumbang. Fluffy capture duit tanpa dibalikkan ke kanan. Terus play. Aura Fire mencolok 2-0. Wow, tercounter Nominor Blast. Gak ada yang lihat Kabuki free hit di arah belakang. Dan bahkan membubarkan dari pasukan Onyx Esports. Ya, ini dia. Ter-outplay, ter-counter team fight. Lalita save the day. Gak bisa ngomong gua. Ini Dia. momentumnya